Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Saat zakat tingkir, salto lompati kolam Masjid Demak di depan Sultan Trenggono. Ditulis oleh Dedi Handoko, Rabu 24 Maret 2021. Jaka Tingkir, putra dari Ki Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging, anak dari Pangeran Handayaningrat, Ki Ageng Pengging Sepuh, seorang bangsawan keturunan Raja Majapahit yang menikahi Ratu Pembayun, satu-satunya anak dari Prabu Brawijaya dengan permaisurinya. Ia lahir sewaktu ada pertunjukan wayang beber, juga dinamakan wayang krebet, maka ia pun dinamakan Mas Krebet. Jaka Tingkir hidup dalam pelarian setelah ayahnya terlibat dalam upaya pemberontakan atas Demak. Handayaningrat dikisahkan tewas di tangan Sunan Kudus. Ibunya meninggal. Jaka Tingkir menjadi yatim piatu di usia muda. Oleh keluarganya, ia dibawa ke desa Tingkir dan diadopsi oleh seorang janda kaya sahabat ayahnya. Ia diberi nama Jaka Tingkir, pemuda dari Tingkir yang dikenal dan dicintai di mana-mana di daerah raja-raja Jawa Tengah. Bebet Tanah Jawi menyebutkan Jaka Tingkir lalu belajar pada Kyai Ageng Sela di Purwodadi. Jaka Tingkir juga menerima pelajaran dari Sunan Kalijaga, wali penyebar Islam di Tanah Jawa. Sunan Kalijaga juga menyarankan kepada Jaka untuk bekerja di Demak. Guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga. Ia juga berguru pada Ki Ageng Sela dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Sela, yaitu Ki Jurumartani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Ketika menuju ke Demak, Jaka Tingkir muda melewati Bengawan Semanggi. Dulu nama bukan Bengawan Solo, tetapi aslinya Bengawan Semanggi. Dikatakan sebagai Bengawan Semanggi karena tepinya banyak tumbuh pohon semanggi. Dari Bengawan Semanggi ini dia bergerak menuju ke Demak, naik perahu rakit yang didorong oleh 40 buaya. Perahu rakit dengan 40 buaya itu simbol. Jaka Tingkir masuk ke Demak dengan dukungan 40 preman. Tujuannya supaya dia bisa meniti karir di Demak. Ia lantas mendaftar sebagai pengawal pribadi raja. Ada kejadian yang membuat Sultan Trenggana terpana, diceritakan di Bebet Tanah Jawi. Keberhasilannya salto melompati kolam Masjid Demak dengan lompatan ke belakang tanpa sengaja karena sekonyong-konyong ia harus menghindari Sultan dan para pengiringnya, memperlihatkan bahwa dialah orang yang tepat sebagai tamtama, dan ia pun dijadikan kepala tamtama. Kisah itu juga diceritakan oleh Raden Sumitojoyo atau Kanjeng Sri Sultan Suryo Alam, Sultan Demak sekarang. Ya, Jaka Tingkir melompat kolam karena jalannya mau dilewati Kanjeng Sultan Suryo Alam ketiga atau Pangeran Trenggono, ucapnya. Namun jalan hidup Jaka Tingkir tidaklah selalu mulus. Ia sempat diusir dari Demak. Ia bermaksud menguji calon prajurit baru yang memiliki ilmu kebal. Tapi Jaka Tingkir tidak sengaja justru membunuhnya. Tusuk kode yang dilempar menancap tepat di jantung calon prajurit itu. Jaka Tingkir lantas kembali ke desanya. Ia bertapa dan berguru kepada Kyai Ageng Putuh, Kyai Ageng Erang, dan Kyai Buyut dari Banyu Biru. Suatu ketika di Demak ada seekor kerbau besar mengamuk. Para prajurit tidak mampu menghentikannya. Jaka pergi ke Demak. Kerbau itu dipukul dengan tangan kosong sehingga kepalanya pecah. Ia mendapatkan kembali kedudukan sebagai kepala pengawal raja. Beberapa waktu kemudian ia menikah dengan putri kelima Raja Trenggono, menjadi Bupati Pajang dengan daerah seluas 4.000 bau.
Tiap tahun ia harus menghadap ke Demak. Negerinya berkembang dengan baik sekali dan di sanalah dibangunnya sebuah istana. Kemudian Sultan Trenggono wafat saat menyerang Pasuruan. Usai pemakaman Sultan Trenggono, Jaka Tingkir mengumumkan kekuasaannya di Demak. Ia kemudian memindahkan pemerintahan Demak ke Pajang, sekarang Kartosuro. Demikian kisah saat Joko Tingkir salto lompati kolam Masjid Demak di depan Sultan Trenggono. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.